Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan di segmen ini siap-siap untuk jamaah yang mau bertanya ya, yang belum puas tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Insya Allah guru-guru kita akan menjawabnya. Dan siapa kira-kira yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Yadi atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya Ustadz, mengenai menuntut ilmu. Sebetulnya dahulu seperti kita ketahui, kita di era kita ya, di era saya juga maksudnya, kita belajar menuntut ilmu atau belajar ngaji, kita datang ke guru, kita datang ke madrasah, ke TPA. Namun saat ini dengan perkembangan teknologi yang tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Ustadz Abdul Somad, kita menuntut ilmu, belajar ngaji gitu, menggunakan teknologi atau sosial media yang saat ini sangat banyak seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan menuntut ilmu demikian, apakah mengurangi keafdolan atau keberkahan dalam menuntut ilmu tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaannya ini. Ya, ini benar-benar yang kita lagi alami sekarang ini nih, ya benar-benar ditanyakan. Apakah keberkahannya itu ada atau afdol apa enggak nih Mas? Ketika kita punya guru dan gurunya itu mesin, bagaimana kita bisa tahu melafazkan huruf tha, huruf bod, huruf ain, huruf fa, huruf qaf. Jadi kalau alat-alat multimedia ini sebagai sarana, sebagai guru sekunder bisa. Tapi kalau dia sebagai primer, induk, pokok tidak bisa. Jadi kalau belajar ngaji kita mesti cari guru ngaji, kiai yang spesialis bidang baca Quran, kita ngaji. Lalu kemudian kalau dulu kita mesti datang tiap hari, mungkin frekuensinya bisa tidak karena jarak tempuh, macet, sibuk segala macam. Mungkin setorannya seminggu sekali atau untuk, tapi berikutnya bisa kirimkan. Kiai ini bacaan saya coba dengarkan, udah sesuai atau belum. Tentu tetap menjaga adab-adab. Jadi kesimpulannya, guru primer pokok tetap ada orangnya, sedangkan untuk penunjang bisa dipakai suara rekaman MP3 atau rekaman video MP4. Ini kalau khusus kajian Al-Quran. Adapun ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis, pastikan gurunya itu ada di dunia ini. Di alam nyata ini dia ada. Contoh yang sudah ketemu dengan kita di indahnya Ramadan, Ustadz Fahmi Salim. Beliau punya channel YouTube, selalu kita ikuti. Terus kita ragu, ini Ustadz Fahmi ini ada nggak di dunia ini? Ternyata ada. Saya sudah ketemu dengan orangnya. Gus Haid, misalnya beliau membuka kajian Gus Haid Official. Kita ikuti di YouTube. Lalu kemudian saya sering Ustadz kenal nggak dengan Gus Haid? Saya bilang kenal. Ustadz pernah ketemu dengan dia? Pernah. Ganteng Ustadz? Oh iya. Jadi kalau gurunya itu ada, kita ikuti. Dan masalah ijazah, itu tergantung guru masing-masing. Ada yang mengatakan, ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati ijazatan ammah. Aku ijazahkan semua riwayat-riwayat, zikir-zikir, buku-buku, ijazah secara umum. Tapi ada juga yang mesti ketemu dulu. Tapi kita ikutlah tradisi para alim ulama dulu, musafahah, bertatap muka, lalu kemudian mengambil barokah, paling tidak mata pernah melihat ulama, jangan hanya melihat di layar kaca. Tapi ini paling tidak kita sudah mengaji. Jadi mengaji di TV One selama Ramadan, mengaji dengan para guru melalui YouTube, itu juga mendapatkan pahala, dia sebagai sarana. Jadi Islam tidak menutup kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Bagaimana kakak jawabannya? Ya, baik. Kalau puas, kalau belum puas nanti bisa tanya lagi ya di luar acara. Baik, dan pertanyaan kedua, silakan, Adek. Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern yang sekarang ini tentunya banyak manusia-manusia modern yang memiliki pemikiran seperti ateisme atau lain sebagainya yang dapat dikatakan melenceng dari ajaran agama. Seperti yang Gus Said bilang tadi, manusia-manusia modern seperti inilah yang sering memecah belah kita. Namun yang saya perhatikan, mereka menyerang keimanan kita bukanlah secara fisik, namun secara pemikiran seperti tadi, secara mental dan juga psikologis. Terutama yang saya prihatinkan pemuda-pemuda Muslim Indonesia yang sudah mulai melenceng, terutama yang masih kecil, adik-adik kita, dengan mudahnya tanpa pengawasan orang tua mereka menggunakan handphone, mengakses media sosial, mengakses internet dengan pengaruh negatif globalisasi. Bagaimana upaya kita dan cara menaungi adik-adik kita, membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat supaya kita menjadi hamba Allah yang stay di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai budaya-budaya animisme dan yang lainnya sama Gus Said, dan silakan Gus Said untuk menjawab pertanyaannya. Baik, bagaimana cara kita menyelamatkan generasi-generasi muda dari ancaman kemodernan yang merusak? Kira-kira sederhananya begitu ya, Dek ya. Kalau kita hidup di era modern seperti yang kita alami saat ini, maka cara terbaik kita agar selamat dari afatul asriyah atau afatul hadisiyah, bahaya-bahaya modernitas, adalah dengan cara kita memegang teguh iman dan takwa. Nah, adik-adik yang masih muda, kelas SMA, SMP atau mungkin mahasiswa, harus tahu persis mana yang baik dan mana yang buruk. Orang tua yang memiliki anak juga harus tahu persis manfaat sebuah teknologi dan madharat sebuah teknologi. Nah, kalau sudah tahu bedanya manfaat dan madharat sebuah teknologi atau perkembangan atau kemodernan, insya Allah selamat. Disitulah Islam hadir. Disitulah Islam dengan keimanan dan ketakwaan yang akan menjadi penyelamat kita. Karena orang yang menjaga imannya dengan baik, Islamnya dengan baik, takwanya dengan baik, dia tidak akan tergelincir dengan tantangan apapun yang datang dari luar. Nah, kemodernan ini kan memang ada dua sisi mata uang. Satu sisi dia memudahkan urusan manusia, tapi sisi lain dia destroy, dia merusak, membahayakan. Contoh, tadi adik kita menggambarkan manfaat dan bahayanya gadget. Kita sudah banyak membaca berita adik-adik kita, anak-anak kita yang terus dikasih gadget oleh orang tuanya karena takut nangis. Yang terjadi apa? Sebelum dia dewasa sudah buta matanya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mata ini diciptakan oleh Allah seimbang. Dia ada kalanya harus merem, ada kalanya harus melek. Ada kalanya berkedip, ada kalanya mendelik. Untuk apa? Itu adalah mekanisme internal yang Allah berikan kepada kita agar seimbang. Nah, kalau orang sudah pegang HP terus, nggak sempat apalagi main game. Takut kehilangan walau 1 detik. Akhirnya apa? Retina dan seluruh unsur sarafnya akan mempengaruhi unsur tubuh yang lain. Dan banyak sekali berita orang mati gara-gara kebanyakan main handphone. Kenapa? Karena dari saraf yang ada di mata ini mempengaruhi sistem saraf yang lain. Akhirnya kena stroke. Nah, hati-hati orang tua yang merasa abai dan
ringan untuk menjelaskan kepada anak-anak terkait dengan handphone. Ini baru satu. Nah, yang lain masih banyak sebenarnya. Ya, tetapi karena waktunya sudah habis, kita kembalikan kepada Bang Yadi. Subhanallah ya. Puas nggak, Dek? Iya, puas ya. Nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Sebenarnya sih pengen buka pertanyaan lebih banyak lagi ya Ustadz. Cuman ya waktunya memang nggak cukup. Tapi mudah-mudahan walaupun 2 pertanyaan, ya penjelasan ilmu yang diberikan dari guru-guru kita bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk semuanya. Baik, pemirsa, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa menjadi bekal kita masa sekarang dan masa yang akan datang, dan juga bekal untuk di akhirat nanti. Insya Allah akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Abdus Somad. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Abdus Somad, Gus Hayid untuk ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pemirsa, jangan lupa setiap hari saksikan indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan saya Yadi Sembako, mohon maaf, mohon ampun atas segala salah dan perbuatan serta lisan saya. Insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.